Halo Sobat Emas Indonesia, dalam video ini, kita akan membahas edukasi tentang pengalokasian dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana langkah-langkah yang ada dalam undang-undang ini untuk mendorong pelaksanaan kebijakan dana desa yang lebih baik di Indonesia. Mari kita mulai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dalam pengelolaan dana desa, dan hal ini merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di pedesaan. Dana desa merupakan sumber daya penting untuk memajukan kesejahteraan desa. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman tentang pengalokasian dana untuk berbagai keperluan desa. Di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, pengalokasian dana desa harus memperhatikan beberapa aspek, di antaranya adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan sektor kesehatan, dan pendidikan yang merata. Dalam pengalokasian dana desa, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat lokal sangatlah penting. Melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan dapat memastikan dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nyata masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 membagi alokasi dana desa ke dalam 4 variabel, yaitu alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi formula dan alokasi kinerja. Alokasi dasar merupakan dana yang diberikan berdasarkan klaster jumlah penduduk yang terbagi dalam 7 klaster jumlah penduduk per desa. Alokasi dasar pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 65%. Selain itu, besaran alokasi dasar per desa teralokasi secara lebih proporsional karena ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. Desa dengan jumlah penduduk sedikit mendapat alokasi dasar lebih kecil dibanding dengan desa dengan jumlah penduduk lebih banyak. Selanjutnya, alokasi formula adalah dana yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa. Alokasi afirmasi pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 30% dari total dana desa yang dianggarkan. Melanjutkan kebijakan tahun 2022, dilakukan perubahan penghitungan yaitu alokasi formula dihitung alokasi per desa terlebih dahulu, selanjutnya dihitung alokasi per kabupaten atau kota, untuk menghasilkan alokasi formula per desa yang lebih berkeadilan. Yang ketiga, alokasi afirmasi adalah dana yang diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Alokasi afirmasi pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 1% dari total dana desa yang dianggarkan. Jumlah desa penerima alokasi afirmasi pada tahun anggaran 2023 sebanyak 5.704 desa. Diharapkan penyebaran desa penerima alokasi afirmasi yang bertambah akan mempercepat upaya kemandirian dan pengentasan dari desa tertinggal. Dan yang terakhir adalah alokasi kinerja. Alokasi kinerja merupakan dana yang diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik. Jumlah desa penerima alokasi kinerja ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah desa pada tiap kabupaten atau kota. Alokasi kinerja pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 4% dari total dana desa yang dianggarkan. Dalam penilaian kinerja desa penerima alokasi melibatkan Pemda, sehingga diharapkan peran Pemda dalam memperhatikan pembangunan desa menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir adalah, dalam memperhitungkan alokasi dana desa, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk senantiasa memperbaharui data jumlah desa, data nama dan kode desa, jumlah penduduk miskin, kinerja penyerapan dan capaian output, indeks kesulitan geografis, luas wilayah, status desa atau indeks desa membangun dan anggaran pendapatan belanja desa serta pendapatan asli desa sebagai dasar perhitungan alokasi dana desa. Ini adalah peluang bagi desa-desa untuk berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Demikianlah penjelasan singkat mengenai pengalokasian dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022.
pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Perencanaan Nasional dan Alokasi Transfer ke Daerah. Mari kita bersama-sama membangun desa yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah. Semoga video ini informatif dan bermanfaat untuk Sobat Emas Indonesia semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.